Ayo wakaf, wakaf, wakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Allah memberikan kesempatan, kesehatan buat kita di pagi hari ini untuk bisa bergabung di majelis ilmu secara virtual. Mudah-mudahan Allah mudahkan jalan kita menuju surganya. Amin. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Allah. Semoga terlimpah curah kepada seorang manusia mulia, insan pilihan, idola kita semua, Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa imamina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk mengamalkan setiap sunnahnya agar kita terpilih di antara umatnya kelak yang mendapatkan syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya yang disayang Allah, tema yang diberikan buat Kak Muzamil di pagi hari ini, Ramadannya kaum milenial ya. Ramadannya anak-anak muda milenial. Ramadan mah kita harus belajar gimana menjalani Ramadan sebagaimana Rasulullah SAW menjalaninya, dan generasi terbaik yang udah dikasih label sama Allah, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Siapa mereka? Para sahabat Nabi, orang-orang yang pernah hidup, pernah bertemu, pernah dengan Rasulullah SAW. Itu para sahabat yang langsung dibimbing oleh Nabi. Jadi mereka udah dapat jaminan dari Allah. Mereka adalah orang-orang yang udah dipilih sama Allah ya, udah diridhai sama Allah, dan ketika diridhai Allah ya, maka balasannya adalah surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi kalau kita pengen masuk surga, belajarlah kepada generasi yang udah dijamin sama surga. Kalau kita hari ini generasi milenial udah dijamin surga belum? Ya belum, maka kita harus belajar gimana caranya masuk surga dari orang-orang yang udah dijamin sama Allah itu. Nah, apalagi nggak lama lagi insya Allah kita akan memasuki sebuah bulan yang sangat mulia, yaitu Ramadan. Saat ini kita berada di bulan Sya'ban ya. Ingat doa yang diajarkan Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Ramadan itu bulan yang istimewa, bulan yang mulia, bulan yang luar biasa. Kita harus yakin itu ya sebagai orang-orang yang beriman, karena kitalah orang-orang yang dipanggil itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Tapi sebelum membahas ayat itu, teman-teman semuanya yang disayang Allah ya, ada perumpamaan yang menarik disampaikan oleh ulama tentang keistimewaan bulan Ramadan. Ya. Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala ya pernah menyampaikan bahwa keistimewaan bulan Ramadan dibandingkan 12 bulan yang lain, dibandingkan 11 bulan yang lain ya, dari 12 bulan yang ada, adalah seperti istimewanya Nabi Yusuf alaihissalam, putranya Nabi Yakub, dibandingkan dengan 11 anaknya yang lain. Ini kebetulan ya, qadarullah nih, nggak ada yang kebetulan ya, izin Allah semuanya. Moderatornya juga namanya Yusuf ya.
Masya Allah. Insya Allah tampan hatinya ya. Karena Nabi Yusuf itu masuk penjara karena ketampanan rupanya. Ganteng banget sampai Masya jadi obat Allah. bius. Jadi perempuan-perempuan negeri Mesir yang diundang ke istana itu karena istri Al-Aziz jengkel digosipin ya karena menggoda pemudanya ya, Fataha. Akhirnya diundang ke istana, dikasih jamuan, perempuan-perempuan negeri Mesir lagi motong-motong jamuan, keluar Nabi Yusuf alaihissalam kayak catwalk gitu, ukhruj, jalan Nabi Yusuf alaihissalam. Nggak kerasa yang diiris itu tangan gitu, sampai berdarah-darah itu nggak kerasa. Karena sambil melihat Nabi Yusuf alaihissalam saking gantengnya jadi obat bius. Jadi kalau belum ganteng, belum setetes dari kegantengan Nabi Yusuf, nggak usah belagu deh, nggak usah jadi apa? Jadi buaya yang hidupnya nggak di air ya. Jadi biasa aja ya. Itu apa namanya? Pembahasan kita bukan itu ya. Jadi yang mau saya bilang bahwa keistimewaan Ramadan dibandingkan 11 bulan yang lain itu seperti keistimewaan Nabi Yusuf alaihissalam, putranya Nabi Yakub dibandingkan 11 anak-anaknya yang lain. Dengan satu doa Nabi Yusuf alaihissalam bisa mengampuni dosa-dosa 11 anak-anak Nabi Yakub yang lain. Begitu juga dengan Ramadan. Mudah-mudahan dengan amaliyah, dengan amalan-amalan soleh kita di bulan Ramadan mampu menjadi pengampunan dosa bagi kita untuk 11 bulan yang lain. Nah, teman-teman semuanya yang sayang sama Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika membahas bulan Ramadan nggak akan jauh-jauh dari perintah puasa di dalamnya. Sebagaimana Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 183, Kak Muzamil yakin kita semua udah pada hafal ya? Udah hafal belum? Nah, membahas surah Al-Baqarah ayat 2, surah kedua ayat 183, ini pas banget di bulan Sya'ban ini. Kenapa? Karena kalau kita melihat asbabun nuzulnya atau sababun nuzulnya, dulu perintah puasa di bulan Ramadan ini turun tahun kedua Hijriyah atau tahun 15 kenabian. Ya, karena Nabi hijrah ke Madinah itu tahun ke-13 kenabian. Kemudian tahun kedua Hijriyah ya, 2 tahun setelah Nabi hijrah ke Madinah, turunlah ayat ini. Dan turunnya itu sebulan sebelum Ramadan, ada di bulan Sya'ban. Jadi membahas ayat ini nih pas banget sekarang. Kita akan menyambut bulan Ramadan, sekarang kita bahas Al-Baqarah ayat 183 yang kita semuanya insya Allah udah pada hafal. Kak Muzamil bacakan ya ayatnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Masya Allah, ini begitu luar biasa ya. Teman-teman semuanya yang sayang Allah, Quran belum menjadi petunjuk kalau belum kita pahami. Kan nanti kalau kita tadabburi ayat 185-nya. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan penjelas, kemudian pembeda. Jadi Quran itu pertama hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kapan Quran itu jadi petunjuk? Ketika dipahami. Nah, terbatasnya terjemahan Al-Quran, belum sempurna pesan-pesannya, belum lengkap informasi-informasinya, belum dalam pembahasannya. Karena terjemah itu baru memindahkan bahasa, gitu, mengganti dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia yang serba terbatas. Karena Al-Quran ini kan mu'jizat, Quran ini kan kalamullah, luar biasa gitu. Ketika dijelaskan oleh ulama, bahkan satu huruf aja, jadi ya ayyuhalladzina amanu, ketika ulama menafsirkan huruf ya gitu. Allah memanggil. Ya itu kan dalam bahasa Arab harfun nida. Huruf panggilan.
harfun nida ya. Siapa yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam Al-Qur'an dijelaskan oleh ulama, Allah memanggil banyak banyak pihak, banyak orang ya, banyak yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ini di surah Al-Baqarah ayat 183 yang sedang kita bahas ya. Nah, kalau kita lihat Allah dalam Al-Qur'an ada memanggil nama secara langsung. Misalnya nabi siapa yang dipanggil? Siapa aja atau bukan nabi, siapa aja yang dipanggil oleh Allah yang berupa nama. Ada siapa? Ada siapa? Ya siapa? Itu langsung nama. Ya Maryam misalnya. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Kemudian ada siapa lagi? Yang langsung nama. Ya Zakaria inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya. Kemudian siapa lagi ya? Ada Yahya. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Jadi Allah dalam Al-Qur'an harfun nida itu ditujukan untuk nama langsung. Allah memanggil nama langsung. Kemudian yang kedua ada Allah memanggil anak keturunan. Ya Bani Israel. Wahai anak keturunan Bani Israel. Kemudian ya Bani Adam. Ya Bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid al-ayah misalnya. Jadi ada Allah memanggil anak keturunan. Kemudian Allah memanggil panggilan kehinaan, yaitu ya ayyuhal kuffar, wahai orang-orang kafir, itu panggilan kehinaan disampaikan oleh ulama ya. Kemudian ada panggilan secara umum. Panggilan secara umum, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya ma'syaral jinni wal ins, panggilan secara umum ya, wahai golongan jin dan manusia. Kemudian yang terakhir ada panggilan kemuliaan. Nah, ini yang sedang kita bahas. Panggilan kemuliaan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang dalam hatinya punya iman. Nah, ini para ayah bunda yang hadir atau para guru di sini kan yang udah jadi orang tua, sama saya udah dipanggil ayah juga, udah jadi orang tua juga. Kalau ada anak kita berbuat baik gitu, ini soleh banget. Pasti panggilannya panggilan sayang ya. Panggilan sayang gitu. Kalau dalam Al-Qur'an tuh ya bunayya, gitu. Panggilan sayang Luqmanul Hakim kepada anaknya. Kira-kira kalau suatu ketika anak kita berbuat perbuatan yang kurang baik gitu, yang menjengkelkan, yang bikin kita geram, yang bikin kita marah, akankah kita memanggilnya dengan panggilan yang sayang juga gitu? Mungkin akan berbeda, tapi sebisa mungkin memang jangan sampai kita mengucapkan perkataan yang buruk, yang itu menjadi doa. Gitu. Bahaya banget, karena kalau kita belajar dari kisah Syekh Abdurrahman As-Sudais, imam besar Masjidil Haram, pemegang kunci haramain ya, dua masjid besar kaum muslimin, itu kan dulu masa kecilnya pernah nakal, pernah naburin pasir ke jamuan yang dipersiapkan oleh ibunya untuk menjamu tamu. Karena kesal, karena marah, ibunya pergi, idhab, ja'alakallahul imam al-haramain. Semoga kamu menjadi imam Masjidil Haram. Jadi dalam keadaan marah, ternyata ibunda Syekh Abdurrahman As-Sudais mendoakan supaya jadi imam Masjidil Haram, dan Masya Allah, diijabah sama Allah, terbukti hari ini, Syekh Abdurrahman As-Sudais, siapa yang nggak kenal? Siapa yang nggak tahu suaranya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahkan kalau kita umroh ya, mudah-mudahan pandemi segera berlalu, kita bisa ke tanah suci segera, yang Allah panggil ya, Allah memampukan yang terpanggil, bukan hanya memanggil yang mampu ya. Nah, kita Masya Allah luar biasa. Syekh Abdurrahman As-Sudais itu doa dari orang tua. Maka orang tua sejengkel apapun, semarah apapun, namanya anak-anak. Anak-anak kan belum tahu, anak-anak masih suci, dan kalaupun berbuat kurang baik, itu mungkin gara-gara mencontoh orang tuanya. Karena anak bisa gagal menerima nasihat, tapi tidak pernah gagal meniru apa yang dilihat. Loh, ini kok jadi parenting ya? Ini kan kita lagi ngomong di depan anak-anak milenial. Oke, nggak apa-apa. Nanti kan suatu saat anak-anak milenial ini kan akan berkeluarga, akan berumah tangga, akan menjadi imam, akan menjadi makmum, nggak apa-apa. Spoiler dulu ya. Jadi panggilan sayang. Biasanya kalau kita sayang sama seseorang, cie gitu, yang halal ya, yang halal, yang nggak halal nggak boleh gitu, haram. Nah, kalau panggilan sayang gitu, kita panggil anak, panggil sayang, pasti wujud sayang itu kita akan memberikan sesuatu yang dia senengin atau yang dia benci. Pasti kita akan memberikan yang dia senengin, pasti kita akan memudahkan dia, pasti kita akan mencurahkan kasih sayang, itu panggilan sayang.
Nah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ini adalah panggilan sayang Allah, panggilan kemuliaan gitu, yaitu kita nih, mudah-mudahan kita nih orang-orang beriman ya, orang-orang yang yakin gitu, yang ada iman di dalam dada gitu. Nah, ketika Allah panggil kita dengan panggilan sayang, dengan panggilan kemuliaan, kemudian Allah dilanjutkan dengan kutiba alaikumus shiyam. Kutiba itu diterjemahkan telah diwajibkan atas kalian berpuasa ya. Eh, Kutiba itu secara bahasa Arab dijelaskan oleh ulama artinya telah dituliskan, telah dicatatkan ya, telah disyariatkan kepada kalian berpuasa. Nah, puasa berat nggak teman-teman? Puasa berat nggak? Harus nahan lapar, harus nahan haus? Enggak Ustadz, insya Allah. Enggak? Yang benar. Mendingan mana dengan bisa minum? Mendingan mana dengan bisa makan? Kalau kita melihat secara nafsu manusiawi ya, dan itu fitrah wajar ya, lebih nikmat, lebih enak kalau kita haus, lagi panas bisa minum, bisa makan ya, nggak capek, nggak kelaparan gitu. Ya, puasa itu asalnya gimana? Berat nggak? Puasa itu beban, betul. Tapi lihat cara Al-Quran bertutur. Allah sampaikan sesuatu yang berat dengan bahasa yang ringan. Jadi makanya Allah memanggil kita dengan kasih sayang. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang punya iman di dalam dadanya. Karena ibadah puasa ini akan berat kalau menjalaninya tanpa iman. Aduh, bulan Ramadan. Kira-kira kita masuk bulan Ramadan senang nggak sih? Harus senang gitu. Karena kalau kita, ini hati kita hanya Allah yang tahu. Hanya kita dan Allah yang tahu ya. Mungkin lisan kita bisa bilang, oh senang Ramadan gitu. Yang kita senengin apanya? Wah, ada kolak tiap sore, ada cendol, atau ada apa gitu. Karena ada keistimewaan, atau karena amal soleh yang Allah siapkan, karena lipat ganda amal kebaikannya, atau karena belenggu syaitannya, atau karena apa kita senang Ramadan gitu. Atau Ramadan banyak program, Ramadan karena apanya gitu, karena akhirat atau karena dunianya, ini kita yang tahu. Nah, teman-teman semuanya yang sayang Allah, aslinya puasa itu memang beban ya, kalau kita nggak punya iman. Begitu. Karena ngomong-ngomong soal iman ini teman-teman, Rasulullah SAW mempersiapkan sahabatnya, mempersiapkan orang-orang, itu nggak sebentar loh. 13 tahun lamanya di Mekah. Itu yang Rasulullah persiapkan apa? Keimanan para sahabatnya. Turun ayat-ayat sebelum hijrah, ayat-ayat Makkiyah itu kan pendek-pendek. Pendek-pendek tapi jumlahnya banyak. Karena penanaman iman di dalam hati itu nggak bisa instan. Harus dimulai dari generasi tunas ya. Kalau di lingkungan keluarga harus orang tuanya langsung yang menanamkan iman dengan dialog-dialog ringan sehari-hari. Siapa yang ngasih kita rezeki hari ini, nak? Kita bisa makan enak, ini dari Allah. Ketika ada keinginan anak yang nggak terpenuhi, belum diizinkan sama Allah. Itu ketika anak ingin tahu, bertanya-tanya, ini kenapa begini, ini kenapa begitu, begitulah Allah menciptakan, nak. Jadi hadirkan Allah dalam kehidupan. Dan dalam proses yang panjang, sehingga Allah itu benar-benar ada di dalam hati, diyakini. Karena bicara iman itu bukan teori, teman-teman. Bukan hafal. Rukun iman ada 6 perkaranya, kita udah hafal di luar kepala. Terus apa lagi? Iman itu membuktikan dengan lisan, meyakini dengan hati, membenarkan dengan perbuatan. Oke, kita tahu. Tapi prakteknya, iman itu di sini tertancap kuat. Dan waktu untuk penanaman iman itu tidak singkat, teman-teman. Sebagaimana para sahabat itu diajarkan iman oleh Rasulullah itu selama 13 tahun di Mekah. Hijrah ke Madinah, turun ayat syariat, turun perintah, turun larangan, salah satunya puasa di tahun kedua Hijriah, di tahun ke-15 kenabian. Maka orang-orang yang sudah beriman dengan sempurna itu, para sahabat Nabi, mereka menyambutnya dengan gembira, mereka menyambutnya dengan sukacita. Kenapa? Karena ini panggilan iman, yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Lihat ceramah Rasulullah di hadapan para sahabatnya ketika memasuki bulan Ramadan. Coba lihat teman-teman ya. Rasulullah SAW bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak. Iftaradallahu alaikum siyamah. Tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughallaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi asyayatin. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurim." Yang artinya, qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Jadi ini satu nih keistimewaan.
Qad ja'akum Ramadan, ini kan keistimewaan ya, keistimewaan telah datang Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum siyamah, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ini beban. Ini beban ya. Ini dua keistimewaan, dua kemuliaan, dua fadilah yang sudah saya sebutkan ya. Kita lanjutkan lagi hadisnya ya. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Udah 3 nih keistimewaannya ya. Kemudian wa tughallaqu fihi abwabul jahim. Wa tughallaqu fihi abwabul jahim. Ditutup pintu-pintu neraka. Udah 4 ya. Udah 4. Terus dibelenggu syaitan-syaitan yang durhaka. Udah 5 keistimewaannya, 1 beban ya. Fihi lailatun khairu min alfi syahr. Wah, saya nggak cukup nih tangannya. Ya udah, ini yang beban tadi saya pindahin ke kelingking, ini yang keistimewaan saya pindahin ke sini. Udah 6 keistimewaan, 1 beban ya. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka dia telah terhalang dari kebaikan yang banyak di bulan-bulan yang lain. Jadi Ramadan itu 6 keistimewaan, 6 kemuliaan, 1 beban, 1 peringatan. Jadi rumusnya itu 611. 611. Jadi harusnya kalau kita mengaku beriman, ya, menyambut Ramadan itu luar biasa. Coba lihat keistimewaan bulan Ramadan dalam hadis Rasulullah yang merupakan ceramah Nabi di depan para sahabatnya. Gimana? Luar biasa Ramadan itu. Makanya kita harus menyambut Ramadan ini dengan bahagia gitu. Syaitan dibelenggu, bukan berarti nggak ada dosa lagi di dalamnya. Itu kalau kita masih menyimpan nafsul lawamah, nafsul amarah, nafsu yang mendorong kita untuk hal-hal yang negatif, maka masih bisa terjadi kemaksiatan itu. Makanya harus dibendung dengan keimanan yang puncaknya nanti apa? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa itu kan tameng, perisai yang menjaga kita dari dosa-dosa, dari kemaksiatan. Itu. Jadi Ramadan itu adalah sekolah, adalah tarbiyah, adalah lembaga ya, yang keluar darinya kita akan menjadi pribadi yang bertakwa. Tadi pembahasan kita sampai mana? Sampai kutiba alaikumusiyam ya. Telah disyariatkan, telah dituliskan kepada kalian berpuasa. Jadi teman-teman, syariat puasa itu memang istimewa, unik banget kalau dibandingkan dengan perintah untuk ibadah-ibadah yang lain. Allah nggak memerintahkan secara langsung, nggak mewajibkan secara langsung gitu. Kan dalam usul fiqh dijelaskan oleh ulama, kaidahnya adalah al-amru yadullu 'alal wujub. Perintah itu menunjukkan wajib gitu. Kata-kata perintah dari dalil ya, itu menunjukkan kewajiban, kecuali ada dalil lain yang membuatnya menjadi tidak wajib. Kan kalau bicara salat wa aqimis shalah wa atuz zakah gitu. Aqimis shalah wa atuz zakah itu. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Itu kan kalimat perintah. Tapi giliran puasa ini bukan Allah nggak memerintahkan gitu, diwajibkan secara langsung. Ini kan terjemah gitu. Terjemah kita diwajibkan, dan itu memang maksudnya adalah diwajibkan. Tapi coba lihat cara Al-Qur'an bertutur, cara Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumusiyam, telah dituliskan, telah disyariatkan kepada kalian untuk berpuasa. Jadi ada 4 perintah Allah yang Allah awali dengan kutiba, dan semuanya ada di surah Al-Baqarah. Yang pertama ada kutiba alaikumul qital ya, diwajibkan kepada kalian berperang ya. Jadi kutiba di sini diwajibkan tapi dengan bahasa yang enggak langsung ya. Tapi diartikan dengan hukumnya wajib gitu. Kutiba alaikumul qital. Diwajibkan atas kalian berperang. Ini ada kondisi, ada fikihnya ya. Jangan damai, enggak ada angin, enggak ada hujan, tiba-tiba perang. Jangan sampai nanti ada tuduhan-tuduhan yang negatif seperti yang dialamatkan oleh musuh-musuh Islam hari ini. Padahal Islam itu sebagaimana namanya al-Islam gitu. Asal katanya salam, damai, kesejahteraan. Islam itu agama yang damai, agama yang sejahtera. Perang-perang yang terjadi di zaman Rasulullah, perang Badar, perang Uhud, itu kan lokasinya lebih dekat ke Madinah, lebih dekat ke markasnya kaum muslimin. Artinya, kaum kafir Quraisy yang berasal dari Mekah itu menyerang kaum muslimin. Sehingga terjadilah peperangan yang dekat kepada markas kaum muslimin. Jadi kaum muslimin diserang, bukan menyerang. Kalau diserang, disitulah diwajibkan perang. Masa diserang kita tahan-tahan aja? Nah, disitulah diwajibkan berperang. Gitu. Jangan nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba perang gitu ya. Nggak begitu Islam. Islam itu futuhat, pembebasan, tidak pernah menjajah, tidak ada penaklukan dalam Islam. Itu istilah penaklukan ya, itu kurang tepat.
Futuhat itu pembebasan dari ketidakadilan, dari kezaliman, dari kesyirikan menuju ke cahaya tauhid. Itu yang dilakukan oleh kaum muslimin. Nah, ini pelurusan ya. Jadi kutiba alaikumul qital, itu perintah untuk berperang pertama. Yang kedua kutiba alaikumus siyam, yang ini. Yang ketiga ada kutiba alaikumul qisas. Diwajibkan bagi kalian untuk melakukan hukum qisas. Kalau ada yang membunuh, maka dirajam, dibunuh kembali. Hukum qisas ini juga wajib. Kemudian yang keempat, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Kewajiban untuk menyiapkan wasiat. Jadi kalau kira-kira kita udah mau mati, ya, sementara kita punya anak cucu keturunan atau punya ahli waris, maka siap kita meninggalkan harta, maka persiapkan wasiat. Nah, ini ada fikihnya sendiri ya, bukan pembahasan kita hari ini. Jadi ada 4, teman-teman. Dan dari 4 itu 2 kewajiban negara ya, yang tadi qital, perang dengan kisos ya, hukum kisos itu kewajiban negara ya, tugasnya negara ya, bukan tugas pribadi. Ranah pribadi adalah siyam dan wasiyah tadi, wasiat ya, puasa dan wasiat. 2 hal. Dan yang jadi pembahasan kita adalah puasa. Puasa adalah ibadah yang Allah perintahkan dengan kata kutiba sebelumnya, kutiba. Karena puasa ini ibadah yang istimewa dibandingkan, bukan yang lain nggak istimewa. Ramadan puasa ini ada bahasan tersendiri. Kan dalam hadis qudsi kita mendengar as-siyamuni wa ana ajzi bih. Kata Allah, puasa itu untukku dan aku yang langsung memberikan balasannya. Emang ibadah-ibadah yang lain bukan untuk Allah? Untuk Allah juga. Jadi begitulah Allah mengistimewakan puasa. Makanya nanti kepada orang-orang yang berpuasa, Allah siapkan pintu surga khusus, yaitu pintu Ar-Rayyan. Karena puasa ini ibadah yang sangat sirriyah, sangat rahasia. Teman-teman kalau pura-pura puasa, ya tiba-tiba masuk ke kamar mandi, minum air keran gitu, nggak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Makanya Allah langsung yang membalasnya. Jangan dilakuin ya, teman-teman. Ini nyontohin. La haula wala quwwata illa billah. Nah, teman-teman semuanya yang insya Allah, kita lanjutkan ayatnya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah dituliskan, telah diwajibkan, telah disyariatkan kepada orang-orang yang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Kita bahas dulu telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi, teman-teman semuanya yang insya Allah, syariat puasa itu ada dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Itu puasa. Itu menandakan bahwa puasa itu dibutuhkan oleh manusia. Jadi merupakan ibadah ataupun bukan, puasa itu dibutuhkan. Jadi Allah sudah memprogram tubuh kita butuh kepada yang namanya puasa. Jadi menahan lapar dan haus ya dalam kurun waktu tertentu gitu. Dan hari ini dibuktikan kan secara medis puasa itu membuat kita jadi sehat gitu ya, membakar lemak-lemak jahat gitu, mengistirahatkan organ-organ tubuh kita, organ pencernaan 11 bulan bekerja, sebulan lamanya diistirahatkan. Luar biasa hari ini. Dibuktikan oleh sains, tapi kita orang beriman menempatkan wahyu, menempatkan Al-Qur'an, menempatkan hadis di atas sains. Siapa sains hari ini kok hebat banget sains gitu. Jadi penentu kebenaran Al-Qur'an gitu. Nauzubillah min dzalik. Kebalik gitu. Kita sebagai orang beriman yakin Quran itu hadza kalamu rabbi, firman Allah. La raiba fi, enggak ada keraguan di dalamnya. Jadi hari ini teman-teman ya, ubah mindset kita. Kita harus menjadikan Quran sebagai sumber ilmu tertinggi yang pasti benar, pasti kebenarannya. Adapun hari ini ketika ada teori-teori sains yang cocok dengan Quran, jangan sampai kita mengambil ayat Al-Quran untuk kita tempel. Wah, teori ini sesuai nih dengan ayat Quran ini gitu. Enggak begitu. Ulama-ulama Islam dulu yang hebat menghadirkan karya-karya yang berkah sampai hari ini, itu mereka menjadikan Al-Quran sebagai sumber ilmu tertinggi. Karena peradaban hari ini berhutang banyak kepada peradaban Islam yang memimpin bumi lebih dari 13 abad lamanya. Lihat Muhammad bin Musa al-Khwarizmi dengan teori aljabarnya. Makanya orang barat menyebut algoritma, itu kan diambil dari al-Khwarizmi, algoritma diterjemahkan ke bahasa kita hari ini. Dengan teori aljabarnya, kita bisa pakai teknologi digital, internet hari ini, karya Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, seorang ulama Islam yang ahlul Quran, yang ahli ilmu, yang ahli agama, kemudian ahli sains. Kalau kita hari ini kan kebalik, kita berbondong-bondong pengen jadi saintis, pengen jadi orang-orang eksak, jadi orang-orang IPA, tapi agamanya belakangan, kita kesampingkan. Ini zaman kebalik.
Padahal zaman dulu agama dulu, iman dulu, Quran dulu, hadis dulu. Selesai dengan syariat, halal haram, baru belajar sains, baru belajar macam-macam, dan hasilnya jauh banget kalau kita bandingkan dengan hari ini. Hasilnya gimana? Orang-orang zaman dulu tuh hebat-hebatnya luar biasa. Gelar tertinggi dalam akademis itu al-allamah. Ketika menguasai multidisiplin ilmu. Ahli Quran, iya. Ahli hadis, iya. Ahli agama, iya. Halal haram, faham. Tapi dia juga ahli matematika, dia ahli geografi, dia ahli astronomi, bisa berkumpul di satu orang. Generalis. Kalau hari ini kan kita dididik untuk jadi serba spesialis. Padahal awalnya kita belajar berbagai mata pelajaran. Fisika, kimia, matematika, biologi. Tapi ntar pas teman-teman kuliah, masuk ke jurusan tertentu, kepake nggak semua pelajarannya? Nggak semuanya kepake. Kan mubazir. Mubazir usia itu namanya ya. Makanya biar ilmu berkah, niatkan lillahi ta'ala. Ilmu jangan untuk dunia. Kita hari ini kan soalnya belajar formalitas, belajar sekedar untuk bisa naik kelas, untuk bisa jawab ujian. Setelah itu dilupakan ilmunya. Kan ini kemubaziran luar biasa. Belajar untuk sekedar bisa masuk kampus favorit gitu. Nanti dapat ijazah, cari pekerjaan gitu, dapat gaji, dapat penghasilan. Jadi ilmu kita hari ini kalau kita niatkan untuk dunia ya, makanya jauh dari keberkahan dan berbahaya sekali teman-teman. Coba lihat ada satu doa yang diajarkan Nabi ya. Wala taj'al wala taj'alid dunya apa namanya? Pokoknya ya Allah jangan jadikan dunia itu puncak dari kegelisahan kami, puncak dari kegundahan kami. Wala mablagha ilmina, dan bukan pula puncak dari ilmu kami. Jadi kita diajarkan doa oleh Rasulullah ya. Jangan sampai dunia itu menjadi puncak kegelisahan kita, menjadi puncak dari ilmu kita. Coba lihat peradaban hari ini. Kita belajar semua cari ilmu, kursus untuk apa? Pelatihan untuk kaya, untuk dapat dunia gitu. Walaupun nggak ada yang salah dengan itu, tergantung ada di tangan siapa. Itu dunia kalau ada di tangan orang beriman, kalau ada di tangan orang berilmu itu baik, gitu. Tidak mudarat. Gitu. Cuma hari ini sudahkah kita menyiapkan ilmunya? Sudahkah kita belajar dengan kurikulum yang benar? Nah ini PR besar untuk umat hari ini. Karena peradaban hari ini adalah peradaban sekuler. Sadar nggak sadar kita. Orang yang ahli agama nggak ahli umum, orang ahli umum ya ahli sains, nggak ahli agama, kepisah gitu. Karena kita kan post kolonial ya, bekas jajahan orang Barat ya, orang Eropa gitu. Kita masih penjajahnya terusir, tapi hukumnya, budayanya masih banyak yang tertinggal. Tidak semuanya syariat Islam ditegakkan. Gitu. Dan apa boleh buat, kita sudah menjadi kesepakatan kan, kita hari ini dalam berbangsa dan bernegara gitu. Tapi kita nih sebagai kaum muslimin gitu, sebagai sesama orang beriman, kita saling mengingatkan. Yuk kita benahi lagi niat kita, niat belajar kita. Karena jangan sampai hilang keberkahan ilmu kita hari ini. Coba lihat orang-orang terdahulu, orang-orang hebat itu, pakar-pakar Islam yang mereka menyumbangkan ilmu bahkan untuk peradaban Eropa. Sebelum abad 15, dari abad ke-6 sampai abad 15, itu peradaban Eropa kan dark ages, zaman kegelapan. Itu bukankah itu zaman kebesaran Islam? Abad ke-6 Rasulullah diutus, abad ke-15 runtuhnya Islam, jatuhnya Islam di Eropa. Jadi peradaban Eropa itu nggak maju seperti majunya hari ini kalau mereka nggak mencuri ilmu orang Islam. Beneran, cuma hari ini kita di brainwash. Sejarah hari ini kan versi mereka. Dikit-dikit yang maju, yang hebat itu dari mereka. Bahkan terkadang dalam teori pendidikan pun kita ambil dari mereka. Kita ambil dari tokoh-tokoh orang-orang Yahudi. Belajar itu nggak penting pemahaman, yang penting kan hafalan. Loh, kata siapa nggak kebalik gitu. Belajar itu nggak penting hafalan, yang penting kan pemahaman. Itu kan kata mereka. Sampai-sampai kita amini hari ini. Kalau mau bisa memahami sesuatu, paham aja, nggak usah dihafalin gitu. Kata siapa? Dalam Islam, Quran dihafal, hadis dihafal lengkap dengan perawi dan riwayatnya. Ulama-ulama terdahulu terbiasa menghafal kitab-kitab ulama sebelumnya. Kenapa hari ini kita malas menghafal? Di situ aja. Makanya kita jadi malas hafal Quran gitu. Karena tradisi menghafal ini mulai dihilangkan. Cukup kepemahaman aja. Padahal dulu kaum muslimin, ulama-ulama terdahulu, ilmu itu dihafal. Setelah itu baru dipahami, setelah itu dikembangkan. Makanya ilmunya luar biasa. Coba Ibnu Khaldun menulis kitab Al-Muqaddimah. Itu baca buku Ibnu Khaldun kalau paham ya, udah lebih baik dari kita kuliah sampai S1 bahkan. Karena itu mukaddimah dari semua ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu umum hari ini. Lihat ilmuwan-ilmuwan Islam hari ini yang diklaim penemu pesawat terbang, Wright bersaudara. Hari ini yang diajarkan ke kita itu kan, padahal 1000 tahun sebelum Wright bersaudara ada Abbas bin Firnas,
seorang ulama Islam yang ahlul Quran, yang ahli agama, terinspirasi dari surah Al-Mulk. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana burung bisa terbang di udara? Siapa yang menahannya selain Allah yang Maha Rahman? Ibnu Firnas berhasil menciptakan prototipe pesawat terbang dan menjadi manusia pertama selain Nabi yang bisa terbang. Karena Nabi Muhammad SAW terbang dengan burak, Nabi Sulaiman terbang dengan angin, dengan tentara jin. Ini manusia pertama, itulah Abbas bin Firnas. Tapi hari ini, apakah diajarkan oleh pelajaran sejarah, oleh pelajaran sains hari ini? Enggak. Paling 1-2 yang masih disisakan, seperti Al-Khawarizmi masih diakui penemu aljabar. Sedangkan yang lain-lain banyak yang sudah diklaim karyanya orang-orang Barat, ya orang-orang Eropa, sampai-sampai kita nggak tahu lagi mana yang benar, mana yang enggak. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah kita ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah peradaban ketika dekat dengan Quran, peradaban ketika mendahulukan agama, maka ilmunya berkah bahkan tidak merusak seperti yang terjadi di zaman hari ini. Ilmu banyak merusaknya. Ilmu ya, contoh kerusakan hari ini gitu. Bumi dieksploitasi, diambil isi perutnya, diambil energinya, tapi lubangnya dibiarkan terbuka. Itu terjadi di daratan Kalimantan. Banyak saya lihat ketika landing pesawat di sana banyak danau-danau mati, nggak bisa dijadikan untuk perikanan, nggak bisa. Kenapa? Karena beracun oleh limbah batu bara, logam berat, ya, merkuri, timbal, itu kan bisa menyebabkan penyakit berbahaya, bahkan anak-anak bisa lahir autis. Teman-teman belajar kan di ilmu kimia. Itulah yang terjadi hari ini. Kemudian manusia juga rusak. Ibu-ibu, kalau kita survei ke rumah sakit modern, itu banyak yang diarahkan untuk melahirkan secara sesar, entah karena by system atau memang karena manusianya hari ini karena jadi lemah ya, entah terracun oleh makanan ya, mungkin oleh pewarna, pengawet, penyedap gitu. Sehingga fisik kita pun jadi lemah hari ini. Gimana kita mau beribadah kepada Allah? Lihat lagi, tumbuh-tumbuhan pun rusak. Zaman dulu petani kalau menanam setelah panen, sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk dijual, sepertiga untuk ditanam kembali. Hari ini nggak bisa. Rekayasa genetika. Kita beli bibit dari petani, beli bibit dari produsen, dari pabrik. Ditanam, hasilnya bagus setelah panen, tapi ketika diambil kembali benihnya untuk ditanam, hasilnya jelek atau bahkan nggak bisa tumbuh. Itu kan ulah ilmu hari ini, teknologi hari ini, merusak. Begitulah ketika dunia tidak dipimpin oleh kaum muslimin. Karena hari ini dunia di bawah genggaman orang-orang Yahudi, ya, kaum globalis yang mengendalikan dunia hari ini, ya, orang-orang Yahudi. Makanya hari ini ilmu banyak digunakan untuk merusak. Teknologi sih canggih. Industri 5.0, 4.0, semuanya serba otomatis, semuanya serba terhubung gitu. Luar biasa memang, memudahkan hajat hidup banyak orang, betul. Tapi lihat kerusakan yang dihasilkan. Ini tidak terjadi ketika dulu muslimin yang memimpin bumi. Nggak ada itu namanya kerusakan. Karena kaum muslimin beriman kepada ayat Allah, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian membuat kerusakan setelah bumi itu diperbaiki. Baik, ayah bunda, teman-teman semuanya yang disayang Allah ya. Mohon maaf jadi melebar sedikit ya dari pembahasan kita hari ini. Nggak apa-apa, karena saya rasa penting untuk saya sampaikan, karena berhubung yang mendengarkan juga mayoritasnya anak-anak muda nih, para pelajar. Ingat teman-teman, ketika saya sampaikan hal ini bukan untuk memadamkan motivasi teman-teman untuk belajar, untuk berprestasi, salah. Teman-teman tetap harus sekolah tinggi di peradaban hari ini, tetap harus berprestasi, tapi niatnya diluruskan. Bukan hanya untuk ambisi pribadi, tapi niatkan untuk ibadah kepada Allah. Ya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah mereka ahli ilmu, para ulama. Maka belajar ilmu apapun hari ini, teman-teman, harus membuat iman kita bertambah, harus bikin kita makin takut kepada Allah. Coba kalau kita tadabbur sedikit ya, surah Ali Imran ayat 191. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir, yang memahami, yang berakal. Itulah ulul albab. Kita ini harusnya yang menjadi ulul albab ya. Siapa mereka ulul albab itu? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim
yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini semua sia-sia. Subhanaka faqina azabannar. Maha suci Engkau, maka selamatkanlah kami, peliharalah kami dari azab neraka. Coba lihat, mikirin alam semesta, ayat-ayat kauniyah yang ada di sekitar kita, ingat Allah ya, jadi zikir sama Allah, jadi ingat Allah. Kemudian ujung-ujungnya memohon perlindungan kepada Allah dari neraka. Itu harusnya ulul albab. Coba kita hari ini ya, introspeksi. Kita hari ini udah belajar matematika, itu ayat-ayat kauniyah. Belajar fisika, belajar kimia, belajar biologi. Ingat Allah nggak? Hadza khalqullah. Ini semuanya ciptaan Allah. Ini kuasa Allah. Relate nggak ke sana? Hari ini nggak. Dijauhkan, dihapus gitu. Dalam kurikulum kita itu nggak ada. Kenapa kaum muslimin dulu hebat? Karena mereka relate. Bukan hanya relate, tapi justru berangkat dari Al-Quran untuk mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan. Karena dalam Al-Quran juga berisi sains. Coba lihat bagaimana proses kejadian manusia. Proses terbentuknya manusia di alam rahim. Allah jelaskan dengan lengkap ya di awal surah Al-Mu'minun dari ayat 11-nya, dari ayat 12-nya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma khalaqnahu nutfatan fi qararin makin. Berawal dari nutfah di tempat yang kokoh. Kan kalau ilmu pengetahuan hari ini berawal dari apa? Dari spermatozoa ketemu dengan sel ovum kan ya? Coba lihat ayat berikutnya. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahma tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Dari mudghah, 'alaqah, mudghah, 'idham, itu kan proses terbentuknya manusia. Silakan tadabburi sendiri nanti teman-teman ya. Yang dalam bahasa kedokteran, dalam bahasa biologi hari ini, morula, blastula, zigot, embrio. Ini abad ke-19 ditemukan itu setelah adanya teknologi mikroskop elektron. Di zaman Rasulullah, ada nggak teknologi mikroskop elektron? Makanya salah seorang ilmuwan dari Eropa itu ada yang masuk Islam. Karena dapat hidayah lewat ayat ini. Ini seorang Muhammad pasti dia memiliki teknologi mikroskop elektron. Kalau nggak bisa dia mengada-ngadakan yang seperti ini gitu. Akhirnya dia masuk Islam. Ternyata sains hari ini ya itu menjadi asbab hidayah gitu. Itulah Al-Qur'an. Al-Qur'an bukan kitab sains tapi berisi informasi tentang sains. Al-Qur'an bukan kitab sejarah tapi berisi sejarah-sejarah, cuplikan-cuplikan yang menjadi ibrah, yang menjadi pelajaran buat kita hari ini. Itulah Quran kita teman-teman. Dan apalagi sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan adalah bulan Quran ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka mari kita persiapkan kita dengan Al-Quran. Jadi kita tadabburi lebih dalam, kita pelajari lebih jauh gitu. Kita lebih mendekat ke Al-Quran gitu. Mulai dari sekarang pemanasan Sya'ban gitu. Mulai dari bulan Sya'ban gitu. Jangan sampai Sya'ban ini terabaikan gitu. Karena kalau kita lalai sekarang, besar kemungkinan nanti di Ramadan kita nggak akan maksimal. Ibarat mobil kan sebelum ngegas, sebelum jalan ya harus dipanasin dulu mesinnya. Begitu juga dengan kita. Biar nggak kaget. Biar nggak kaget nanti bulan Ramadan. Kenapa seorang anak bahkan sebelum balignya sudah diperintahkan untuk sholat. Sudah diajarkan untuk sholat. Gitu. Perintahkan sholat seusia 7 tahun. Boleh pukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan tentunya ya. Ketika dia nggak mau sholat di usia 10 tahun. Kenapa begitu? Supaya nanti saat usia baliknya sudah terbiasa. Begitu juga dengan kita hari ini. Masa nanti sel, pahala besar-besaran luar biasa. Satu kebaikan berlipat-lipat gitu. Luar biasa. Di luar Ramadan aja satu huruf baca Quran, satu kebaikan. Allah lipat gandakan jadi 10 pahala. Itu di luar Ramadan. Apalagi di luar Ramadan nanti jauh eksponensial lagi pahalanya. Masa kita biarin gitu aja kesempatan yang luar biasa itu? Makanya harus kita biasain dari sekarang. Kalau enggak ya kalau kita masih lalai sekarang, besar kemungkinan kita akan lalai lagi nanti di bulan Ramadan. Dan lanjutkan lagi pembahasan kita di surah Al-Baqarah ayat 183 tadi sedikit lagi ya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah dituliskan, telah disyariatkan kepada orang-orang, pada kaum sebelum kalian. Jadi ibadah puasa itu udah ada sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Ada terus, setiap zaman, setiap umat ada terus. Cuma memang syariatnya berbeda.
tauhidnya sama, ya, ajarannya sama, ya, agama semua para nabi itu adalah Islam. Innad dina indallahil Islam, ya. Wa nahnu lahu muslimun, ya, kata para nabi itu, kami semuanya adalah muslim, kami semuanya adalah Islam. Jadi jangan sampai nanti hari ini dipelintir, ya, agama Nabi Musa Yahudi, agama Nabi Isa Nasrani, nggak ada itu. Itu agama buatan itu. Agama hasil dari mengotak-atik kitab suci gitu. Nggak ada gitu. Sebutan itu kepada mereka yang udah melenceng dari kebenaran. Semuanya muslim, jelas kok dalilnya, ya. Wa nahnu lahu muslimun, ada di surah Ali Imran. Ali Imran, teman-teman buka di akhir juz 3 halaman terakhir sebelum juz 4, ya. Di paling atas itu ayatnya. Itu surah Ali Imran ayat berapa, ya? Saya nggak hafal nomor ayatnya, ya. Ayat 84. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbad wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeda-bedakan di antara mereka, wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua adalah muslim. Walaupun di terjemah kita diartikan kami termasuk orang-orang yang berserah diri. Itu kan terjemahan lain dari muslim, gitu, berserah diri. Tapi muslim semuanya Islam. Jadi innad dina indallahi Islam, semua agama para nabi adalah Islam. Karena satu-satunya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam, ya. Cuma syariatnya berbeda. Syariatnya berbeda. Puasanya umat Nabi Muhammad dengan puasa nabi-nabi terdahulu beda. Nabi Daud sehari puasa, sehari enggak. Tapi ada syariat puasa itu. Nabi Ibrahim berbuka setiap ada tamu, wallahu alam, ya. Kemudian dan nabi-nabi yang lain, ya, tentu berbeda, ya. Berbeda karena syariat setiap zaman, setiap umat, setiap nabi itu berbeda. Contoh syariat yang berbeda misalnya pernikahan dengan saudara atau saudari seayah itu kan haram di kita. Tapi coba lihat waktu di zaman Nabi Adam, nggak ada pilihan lain gitu. Memang saudara semua kok, manusia belum ada yang lain gitu. Ya udah mereka menikah dengan saudarinya, tapi bukan saudari yang lahirnya bersamaan, kan lahirnya kembar sepasang, ya. Kembar sepasang, tapi disilangkan gitu dengan saudari yang nggak lahir bersamaan. Itu contoh syariat itu nggak sama, nggak sepenuhnya sama antara umat Nabi yang satu dengan umat Nabi yang lain. Tapi intinya semua umat Nabi dari sejak Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad SAW semuanya ada perintah untuk berpuasanya. Jadi ini amal yang istimewa luar biasa gitu. Bukan hanya kita, bukan hanya kalian gitu umat Nabi Muhammad, tapi bahkan orang-orang sebelum kalian, karena puasa ini adalah ibadah yang istimewa gitu. Dan puncaknya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Mudah-mudahan kalian bertakwa, semoga kalian bertakwa. Jadi puncak dari puasa Ramadan adalah supaya kita menjadi pribadi yang bertakwa. Coba apa definisi takwa, Mas Yusuf? Apa? Takwa itu apa? Apa Ustaz? Kalau menurut saya definisi ketakwaan adalah melakukan segala daya dan upaya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fiik. Teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan apa itu takwa? Kita hari ini sering menyebut gitu. Kalau kita nggak paham apa itu takwa, gimana kita mau meraih predikatnya? Gimana kita akan menuju ke titik itu? Sementara puncak dari hamba Allah itu kan gelar yang luar biasa, ada al-muttaqin gitu. Pertama al-muslimin, di atasnya ada al-mu'minin gitu. Di atas Islam itu beriman, di atas beriman itu ada al-muttaqin, di atasnya lagi nanti ada mukhlasin gitu. Bertingkat-tingkat. Nah, ini takwa ini kan luar biasa gitu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Dan cara yang sangat instan untuk menuju gelar takwa itu salah satunya adalah dengan berpuasa. Kan Allah perintahkan puasa la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Nah, sekarang saya tanya nih ke teman-teman. Teman-teman paham nggak apa itu takwa? Gimana kita akan menjadi pribadi yang bertakwa kalau kita definisi takwa aja kita nggak tahu? Itu Ustaz, Takwa. melaksanakan apa yang diperintahkan dan
meninggalkan apa yang telah dilarang oleh agama. Baik, itu definisi yang sering kita hafalkan, kita baca hari ini. Itu benar ya, tidak salah, tapi perlu disempurnakan lagi, perlu dilengkapkan lagi. Karena kalau hanya sekedar menjalankan perintah, menjauhi larangan, coba hari ini kan zaman udah canggih. Tuh di Jepang udah ada teknologi, mereka bikin robot itu udah responnya itu udah real banget, udah mirip banget, udah kayak manusia, bisa melakukan pekerjaan manusia, bahkan diinstal emosi gitu. Dia bisa senyum, bisa marah, segala macam. Itu luar biasa. Nah, robot gitu, kalau diprogram, gitu, disetting untuk sholat, untuk puasa, dia puasa nggak dicas dulu, baterainya nggak diisi, bisa nggak? Bisa banget gitu. Robot pun bisa menjalankan perintah, menjauhi larangan. Gitu. Terus apa bedanya kita dengan robot? Yang membedakan apa? Makanya takwa itu bukan sekedar taat perintah, jauhi larangan gitu. Ini berbahaya, jangan sampai misalnya di anak-anak kita kan sampai bulan Ramadan gitu diberikan program gitu. Tanpa kita meninjau ulang gitu. Program banyak sekali, contohnya misalnya di rumahnya masing-masing wajib hadir sholat tarawih, wajib mendengarkan ceramahnya, dibuktikan dengan absensi, dengan merangkum ceramahnya, minta tanda tangan Pak Imam, minta tanda tangan penceramahnya. Ini marak sekali ya di generasi kita. Ini kok kita tinjau ulang nggak nih? Kira-kira anak-anak kita mungkin yang usia SD gitu ya, dikasih tugas begitu. Yang penting dapat tanda tangan, yang penting udah dapat isi absensi segala macam. Tapi pas dia ke masjid, sholat tarawih nggak di sana? Malah mungkin main-main sama temennya, kejar-kejaran gitu. Tapi nanti begitu udah selesai, ketemu sama Pak Imam, sama penceramahnya, minta tanda tangan, selesai. Tapi ibadahnya nggak dijalani. Nah itu makanya kita perlu meninjau ulang bahwa takwa itu bukan hanya sekedar taat perintah, melakukan perintah, menjauhi larangan, bukan itu. Yang membedakannya kita dengan robot adalah karena kita punya hati, kita punya iman yang menggerakkan kita. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Takwa itu juga dari hati, teman-teman semua yang disayang Allah. Makanya bukan sekedar menjalankan perintah, menjauhi larangan, enggak begitu. Takwa. Asal katanya itu maknanya kalau ketika dijelaskan oleh ulama sama dengan makna kata al-wiqaya atau al-ittiqa yang artinya berlindung, menjaga diri, tameng, perisai. Jadi sederhananya takwa itu adalah benteng, tameng, perisai gitu ya. Perisai yang akan melindungi kita dari apa? Melindungi kita dari dosa-dosa kemaksiatan. Nah, itulah salah satu definisi takwa itu. Salah satunya ya, takwa, takut gitu. Atau sahabat Nabi ketika ditanya ya, Abu Hurairah radhiyallahu an ketika ada yang bertanya, apa itu takwa? Takwa itu seperti engkau akan melewati sebuah jalan yang penuh dengan duri, yang penuh dengan semak belukar. Bagaimana kamu melewatinya? Saya akan sangat berhati-hati, saya akan memperhatikan kemana saya berpijak. Nah itulah takwa. Sesederhana itu ya, asal dari takwa ya. Hati-hati. Hati-hati, tameng, perisai, gitu. Taat kepada perintah Allah, menjauhi larangannya agar selamat dan dijalankan dengan hati yang takut, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itulah takwa, menjadi perisai, pelindung kita dari perbuatan buruk, dari perbuatan jelek. Jadi dengan kita berpuasa ya, as-siyamu junnah. Puasa itu jadi perisai. Coba kalau kita lagi puasa, ini shaim, mau marah, ini shaim, saya lagi puasa. Kalau marah, hilang pahala puasanya hilang. Allah nggak butuh kepada lapar dan haus kita kalau kita nggak bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Lisan kita masih berdusta, masih bergosip, menggunjing, ghibah. Bulan puasa kok nonton infotainment, kok nonton acara gosip, udah hilang pahalanya. Yang dibicarakan orang, nggak sedikit aib gitu. Bulan puasa itu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Itu jangan ngomongin kejelekan orang di belakang. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apakah ada di antara kalian yang mau makan daging saudara kalian yang udah mati? Pasti kalian jijik. Itulah ghibah. Makanya jaga, tahan lisan. Bukan hanya tahan lapar dan haus. Tahan lisan, tahan mata, tahan tangan. Semuanya dari apa yang Allah larang. Tahan hawa nafsu kita. Itulah hakikat dari puasa. Makanya kenapa benar-benar melatih kita. Mendidik kita akan menjadi pribadi yang bertakwa. Agar dengan takwa itu menjadi perisai, menjadi tameng untuk menghalangi kita dari hal-hal yang Allah murkai, yang Allah larang.
Itu teman-teman. Al-wiqaya. Sampai kan dalam pengobatan, dalam istilah kedokteran itu ini tentu kedokteran Islam ya. Ada istilah at-tibbul wiqai. At-tibbul wiqai itu mencegah sebelum terjadi. Apa itu? Imunitas ya, preferensi, apa itu istilahnya? At-tibbul wiqai. Nah, ini mirip-mirip dengan takwa itu. Jadi jauh sebelum kemaksiatan itu terjadi, kita sudah menjauh duluan, kita sudah menghindari. Itulah takwa. Jadi itulah yang dilatih dari madrasah Ramadan, dari sekolah Ramadan. Maka mudah-mudahan selepas kita bisa menjalani Ramadan dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan keluar dari Ramadan nanti kita bisa menjadi pribadi yang bertakwa ya. Karena siyam itu adalah kunci yang luar biasa untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, teman-teman, yang terakhir, istimewanya Ramadan adalah dengan siyam ya salah satunya dan qiyam. Siyam di siang hari dan qiyam di malam hari. Qiyam menghidupkan malam gitu. Qiyam di malam hari gitu. Jadi istimewanya saya sempurnakan lagi kalimatnya ya. Istimewanya Ramadan adalah dengan siyam dan Al-Qur'an. Siyam kan ibadah yang diwajibkan kepada kita, dan Al-Qur'an karena Ramadan tadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Nah, siyam di siang hari dan Al-Qur'an sepanjang hari, utamanya di malam hari dalam qiyam. Nah, itu saya sempurnakan lagi tadi ya. Kalimat yang tadi, qiyam itu adanya di malam hari. Makanya kita jangan malas-malas sholat tarawih, teman-teman. Jangan malas-malas menghidupkan malam Ramadan gitu. Hadir tarawih ke masjid, ini udah boleh di era new normal, adaptasi kebiasaan baru ini udah boleh. Masjid-masjid udah dihidupkan, nggak seperti Ramadan tahun lalu. Udah normal kok di mana-mana dengan prokes ya. Yuk kita hidupin bulan Ramadan, harus semangat sholat tarawihnya. Nanti jangan pula nanti nyari imam yang fast and furious gitu. Ini masjid mana nih yang paling cepat beresnya? Itu yang dicari. Ini gimana? Katanya senang dengan Ramadan. Katanya bahagia. Itu bermasalah iman kita kalau kayak begitu. Harusnya ini Ramadan bulan Quran, jamuan luar biasa. Rasulullah ketika pengen istirahat gitu. Rasulullah berkata kepada Bilal bin Rabbah radhiyallahu anhu ya, muadzin, arihna bis shalah ya Bilal, istirahatkan kami dengan salat wahai Bilal. Itu salat itu ajang istirahat ternyata, dari kepenatan bekerja, dari sibuknya, lelahnya mencari dunia, itu salat itu istirahat. Kok kita hari ini aduh capek salat, istirahat dulu deh gitu. Kita kebalik hari ini ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi kalau ada imam yang bacanya panjang, itu luar biasa, pahala luar biasa. Inilah Ramadan. Maka kita perlu latihan gitu. Kalau saya di Bandung di sini ini beda-beda. Ada yang masjid standar bacaannya, ada yang masjid satu malam 1 juz. Bahkan ada masjid yang satu malam itu 3 juz. Masjidnya para aktivis dakwah itu ngumpul di sana. Masjid Habibur Rahman namanya ya. Itu ahlul Quran, para hufadz yang hafalannya mungkin itu pada ngumpul, mimpin sholat sampai 3 juz gitu satu malam. Tarawih dulu di awal malam, kemudian dari jam 1 sampai sebelum sahur itu sholat malam gitu, qiyamul lail gitu, qiyamul Ramadan. Itu luar biasa. Maka harus semangat teman-teman. Kalau benar kita punya iman, ya, kita harusnya semangat dengan berbagai jamuan Allah, berbagai amalan soleh yang ada di dalamnya. Siyam di siang hari dan Al-Quran sepanjang hari, utamanya di malam hari dalam qiyam gitu. Jadi dalam sholat tarawih gitu, apalagi menyimak bacaan imam, itu luar biasa. Jangan sampai nanti teman-teman nyari masjid yang ini rakaatnya paling ringkas ya, kan 11 rakaat, ikut sunnah Nabi, dalihnya seperti itu. Emang yang 23 rakaat nggak ikut sunnah Nabi gitu? Masjidil Haram 20 rakaat kok dari setelah sholat isyanya, cuma dilanjutin lagi bahkan nanti di akhir malamnya. Coba cek. Jadi udahlah teman-teman, kita jangan berantem di hal-hal yang furu'iyah, ada hal-hal yang ikhtilaf para ulama itu. Ini kan amalan sunnah gitu. Jangan berantem begitu. 11, 23 gitu. Kan masih banyak yang berantem. Ini yang paling sahih, ini yang paling dekat dengan tuntunan Rasulullah gitu. Ini yang lebih besar pahalanya itu. Ini yang 11 malas gitu. Oke. Ini karena permasalahan klasik, padahal udah selesai di kalangan para ulama. Ya, kita bahas sedikit. 11 rakaat, 23 rakaat mana yang lebih utama? Memang ya, semasa hidupnya Rasulullah salat malam ya, dalam riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi salat malam maksimal itu 11 rakaat. Bahkan ada riwayat lain 13 rakaat. Itu berbeda di
Berbeda di witirnya biasanya. 1 rakaat atau 3 rakaat. Berbeda di witirnya. Seringnya Nabi sholat malam 11 rakaat. Di luar Ramadan dan juga di dalam Ramadan ya 11 rakaat itu. Oke, itu satu. Tapi kalau mau ikut sunnah Nabi, contoh juga dong. Gimana kualitas bacaan Rasulullah? Yang 1 rakaat aja 100 ayat minimal. Dalam riwayat Hudzaifah ibnul Yaman ketika ikut sholat malam sama Nabi. Rasulullah membaca surah Al-Baqarah. Ini selesai, ini habis ini Nabi rukuk nih, habis ini Nabi rukuk nih. Dalam batinnya sahabat muda Hudzaifah ibnul Yaman. Ternyata selesai Al-Baqarah, Nabi masih melanjutkan Al-Imran. Di 1 rakaat, selesai Al-Imran masih lanjut ke An-Nisa. Akhirnya malam besoknya nggak ikut sholat malam lagi sama Nabi, bukan karena nggak mampu. Iman para sahabat luar biasa. Karena khawatir menduga-duga ini habis ini Nabi rukuk nih, habis ini khawatir nggak khusyuk gitu, nggak khawatir nggak fokus. Itu alasannya kenapa nggak ikut lagi salat malam dengan Nabi gitu. Tapi memang Nabi gitu karena ingin menjadi abdan syakura, ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ketika ditanya oleh Sayyidah Aisyah, kenapa Rasulullah kan udah dijamin surga, terpelihara dari dosa, manusia mulia, kok salat malamnya sampai kaki bengkak-bengkak? Karena ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Apa enggak boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur, kata Nabi kepada istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Itulah salat malam Nabi. Bacaannya lama, panjang. Nah, 11 rakaat. Terus yang 21 rakaat, 23 rakaat adanya di mana gitu? Ini adanya di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tarawih dengan 1 imam ya itu kembali dihidupkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena salat malam itu boleh berjamaah karena di zaman Rasul itu pernah terjadi, tapi dihidupkan kembali ya di awal malam ya setelah salat Isya langsung salat tarawih berjamaah itu di awalnya dihidupkan kembali oleh Khalifah Umar bin Khattab. Tapi nanti Umar berkata yang tidak salat sekarang lebih baik gitu. Maksudnya gimana gitu? Ni'matu bid'ah hadhihi gitu. Ini nikmat yang paling nikmat luar biasa itu kata Umar bin Khattab gitu. Bid'ah yang paling nikmat ini. Ni'matu bid'ah hadhi gitu, yaitu salat tarawih di awal malam gitu. Ini hati-hati nih jangan karena ini sensitif ya bahasan fikih gitu. Umar bin Khattab sahabat Nabi dijamin surga, nggak mungkin sembarangan. Ahli ilmu luar biasa, nggak mungkin berijtihad sembarangan gitu. Umar bin Khattab melihat ya, sederhananya begini, melihat daripada misalnya kalau dibiarkan kaum muslimin di rumah-rumahnya masing-masing kelewat gitu. Nggak bangun untuk salat sama sekali. Kan yang paling sunnah itu ikut sunnah Nabi bangun malam, menghidupkan sepertiga malam terakhir gitu. Istirahat dulu, itu idealnya kalau mau ikut Nabi gitu, bacaannya panjang gitu. Oke, ini ditarik ke awal malam, karena kalau dibiarkan khawatir masyarakat ini nggak sholat nanti, nggak sholat sama sekali gitu. Akhirnya diadakanlah sholat di awal malam ya, tarawih yang kita sebut dengan sholat tarawih hari ini. Makanya kata Umar bin Khattab, ni'matu bid'ah hadhihi, ini pemandangan yang luar biasa, ini sangat menakjubkan, sangat baik sekali gitu. Amal yang luar biasa gitu. Salat malam, amalan sunnah gitu. Kemudian kenapa 23 rakaat dalam riwayat ya? Dalam kitab namanya Kitabus Shiyam karya Abu Bakar Al-Firyabi. Bisa dicek ya. Kenapa Umar bin Khattab menjadikannya menjadi 23 rakaat? Itu setelah terlebih dahulu Umar bin Khattab itu memisahkan klasifikasi imam. Jadi imam yang dipilih itu kan ada Ubay bin Ka'ab, ada Tamim Ad-Dari, itu ahlul Qur'annya ya, imam-imamnya yang temponya beda-beda. Ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Nanti buat yang cepat baca 30 ayat atau sekitar 5 halaman. Kalau yang sedang baca 25 ayat sekitar 4 halaman, yang lambat baca 20 ayat sekitar 3 halaman. Yang durasinya sama. Durasi lamanya sama. 1 rakaat hanya segitu aja. Tapi jumlah rakaatnya ditambah kenapa? Tujuannya apa? Untuk memudahkan. Karena di zaman Umar udah banyak orang-orang tua yang nggak sanggup berdiri lama. Kalau ikut Rasulullah 11 rakaat, bacanya panjang, jumlah ayatnya banyak. Orang-orang tua, orang-orang sepuh nggak sanggup berdiri lama-lama. Akhirnya gitu, jumlah rakaatnya ditambah ya, tapi jumlah bacaan ayatnya kurang-kurang sama gitu. Banyak juga bacaan Al-Qur'annya itu banyak gitu. Cuma dibagi ke dalam jumlah rakaat yang lebih banyak sehingga berdirinya tidak lama-lama.
baru baca Quran 5 halaman, gitu. 5 halaman banyak ya, lumayan ya. Udah ruku gitu ya. Jadi udah betis itu, lutut itu udah diistirahatkan sejenak. Nah, itu asal muasalnya ya, wallahu alam bisawab gitu. Jadi jumlah rakaatnya diperbanyak supaya berdirinya tidak lama. Nah, itu tujuan asalnya. Tapi kalau kita hari ini orang Indonesia kreatif. Jumlah rakaat ikut yang sesuai dengan riwayat Rasulullah itu 11 rakaat maksimal gitu. Jadi jumlah bacaan ayatnya ikut Umar, kalau bisa lebih singkat lagi gitu. Jadi dikombinasi gitu. Udahlah jadinya 11 rakaat tapi bacanya singkat-singkat gitu. Jadilah sholat tarawih fast and furious gitu. 5 menit beres gitu. Nah, ini di mana ruhnya Ramadan gitu. Jadi jangan teman-teman cari masjid yang kayak begitu ya. Buat sholat tarawih gitu. Ini salah kaprah nih dalam beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Masih mending daripada nggak sholat sama sekali. Ya, wallahu a'lam lah. Tapi kalau nggak tumakninah ya gimana? Kita nggak dapat esensi sholatnya. Jadi semangat teman-teman, semangat sholat tarawihnya semangat, baca Quran juga semangat ya. Mulai dari sekarang makanya dibiasain karena Ramadan adalah bulan Quran ya. Puncaknya adalah Allah ingin syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah pengen Quran itu menjadi hudan linnas, petunjuk bagi manusia ya, wa bayyinat, penjelasan, wal furqan, dan juga pembeda. Jadi ujung-ujungnya Allah minta Quran itu jadi al-furqan, jadi pembeda. Harus berbeda. Quran itu bukan hanya membedakan mana yang benar untuk kita ikuti, mana yang salah untuk kita jauhi, tapi Quran akan membedakan kita antara orang-orang yang dekat dengan Quran dengan orang-orang yang jauh dari Quran. Kalau benar interaksi dengan Qurannya, pasti berbeda. Kalau ada orang yang ngaku dekat sama Quran, baca Quran, rajin tiap hari, bahkan hafal Quran, tapi kelakuannya nggak berbeda dengan orang-orang yang nggak kenal Quran, itu ada yang salah interaksinya dengan Quran. Mungkin salah di niatnya, mungkin salah di adabnya, atau mungkin hanya sebatas di lisan. Quran hari ini baru hanya dilisankan, baru hanya dilantunkan, belum dipahami, belum sampai ke hati. Ini perlu menjadi catatan kita teman-teman. Quran belum jadi petunjuk sebelum dipahami. Lisan membacanya dengan fasih, waratilil Qur'ana tartila, sesuai dengan ilmu tajwid. Akal memahaminya, la'allakum ta'qilun, la'ayatil liulil albab. Ini gunakan akal untuk memahaminya. Dan yang ketiga, hati untuk menumbuhkan keimanan. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambahlah iman mereka. Jadi Quran. Mudah-mudahan Quran menjadi petunjuk dalam kehidupan kita ketika kita pahami. Makanya kalau boleh saya kasih PR ke teman-teman ya. Yuk baca Quran, tapi jangan lupa baca juga minimal terjemah lah. Kalau mau yang lengkap ya tafsir, karena kita nggak bisa paham dengan utuh, dengan sempurna, dengan syumul, dengan komprehensif, tanpa merujuk kepada penjelasan ulama, tanpa membuka kitab tafsir ya, susah. Tapi masih mending daripada nggak sama sekali. Maka minimal ya, Al-Quran terjemahan kita khatamkan. Jangan sampai teman-teman udah baca buku pelajaran tuh tebel-tebel ya, kalau ditumpuk, kalau digabungin tuh lebih tebel dari Quran kali. Gabungan buku kimia, fisika, matematika, biologi, dan lain-lain ya. Itu lebih tebal daripada Al-Quran kalau digabungin, kalau ditumpuk gitu. Silakan tumpuk aja, lebih tebal dari Quran. Kok kita hari ini bisa selesai baca buku pelajaran, tapi nggak selesai baca Al-Quran plus dengan terjemahan. Nah ini kan luar biasa. Ketika saya ngadain survei, saya tanya ke banyak forum, siapa di sini yang udah pernah khatam Quran plus dengan terjemahannya? Dikit banget yang respon udah. Kurang dari 20%. 80-an% belum pernah khatam Al-Quran seumur hidupnya plus dengan terjemahnya. Kalau khatam lafaznya doang ya, khatam bahasa Arabnya doang, ya banyak gitu. Tiap Ramadan juga minimal kita khatam. Sekali, 2 kali. Tapi gimana dengan terjemahnya? Ada yang khatam belum? Nah kalau belum, PR teman-teman ya. Biasakan dari sekarang. Nggak usah banyak-banyak ya. Amal yang sederhana tapi rutin kita lakukan, insya Allah lebih dicintai oleh Allah. Istiqomah, yang istiqomah ya. Sehari cukup 1/4 halaman, 2 lembar setengah atau 5, bukan 1/4 halaman, 1/4 juz. Salah ya, 1/4 halaman dikit banget. 1/4 juz, 2 lembar setengah atau 5 halaman. Itu dikit kok. Kalau kita bagi setiap sholat 5 waktu, 1 halaman beres sholat. Itu insya Allah nggak memberatkan ya. Baca Al-Quran, baca juga terjemahnya. Biar pesan-pesan Al-Quran itu minimal pernah nyampe ke dalam diri kita. Paham belum paham itu nomor 2 gitu. Karena untuk memahami Quran itu memang kita butuh belajar dengan serius lagi.
dengarkan penjelasan ulama, buka kitab tafsir. Tapi yang itu pun enggak juga sama sekali, terjemah aja belum pernah nyampe ke diri kita. Nah, ini PR besar teman-teman. Masa kita udah belajar ini itu, Qur'annya belum. Makanya umat ini belum jadi umat yang hebat. Peradaban Islam yang hebat dulu adalah peradaban Al-Qur'an. Maka kalau ingin umat Islam hari ini berjaya, bangkit, dan itu adalah sebuah keniscayaan, Islam akan kembali menang sebelum kiamat terjadi, dan itu hanya mungkin terjadi ketika generasi mudanya, ketika generasi Islamnya dekat dengan Al-Qur'an. Maka mudah-mudahan Allah memilih kita. Ketika hari ini Islam lemah, Islam mundur, Islam kalah. Itulah realitas zaman, dan itu adalah pergiliran ya, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, sudah disampaikan oleh Rasulullah. Masa nubuah sudah, khulafaur rasyidin sudah, mulkan azlan sudah, mulkan jabrian kita hari ini. Kekuasaan yang tidak dipimpin oleh kaum muslimin ya, secara dunia, oleh elit, oleh globalis ya. Dan yang terakhir nanti adalah masa kejayaan Islam. Yang kelima dari hadis sahih Rasulullah SAW. Dan berarti mudah-mudahan kitalah umat yang dipilih oleh Allah untuk menghadirkan kembali kejayaan itu. Maka pantaskan diri ketika momentum itu datang, jangan hanya jadi penonton, mudah-mudahan kita bisa menjadi pemain dengan menjadikan diri kita ahlul Quran. Quran itu kurikulum pertamanya adalah memperbaiki diri, islah an-nafs. Kurikulum yang kedua baru islah al-mujtama', memperbaiki masyarakat, baru kurikulum yang terakhirnya adalah islah ad-daulah. Begitulah urutan turunnya Al-Quran berdasarkan temanya. Berdasarkan urutan mushafnya, temanya terbagi menjadi itu. Itu menurut penuturan Syekh Profesor Munir Ghadban Hafizahullah Ta'ala, pakar sejarah Islam. Memang persoalan waktu ini luar biasa, Allah jadikan sebagai sumpah ya dalam surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu kata Allah, manusia itu rugi kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh dan yang menasihati dalam kebenaran dan juga kesabaran. Jadi 4 kunci biar kita nggak sia-sia, nggak bisa menjadi orang yang rugi ya. Pertama, kita harus punya iman, kita harus menjadi orang yang beriman. Yang kedua, iman itu harus diwujudkan dalam amal soleh. Ini karya. Iman itu keyakinan, amal soleh itu karya. Berbuat, produktivitas gitu. Hablum minallah, hablum minan nas, sama dua-duanya. Dan yang ketiga, wa tawassaw bil haqq, nasihat kebenaran, ini dakwah, dan wa tawassaw bis sabr, sabar dalam menjalani itu semua. Makanya Allah menjadikan waktu sebagai objek sumpah, hanya Allah yang boleh bersumpah dengan makhluknya ya. Allah meminta kita untuk memperhatikan betul waktu. Siapa yang memanfaatkan waktu dengan baik, ya itulah dialah yang beruntung, dialah yang sukses gitu. Jadi kalau ada orang yang sibuk, ada orang, saya pernah baca ada orang kuliah di jurusan kedokteran bahkan di Amerika tapi bisa menyelesaikan hafalan Al-Qur'an 30 juz. Padahal sama kesibukannya mungkin lebih sibuk, yang membedakan adalah manajemen waktunya. Maka insya Allah semua kita bisa kok mengatur waktu semaksimal mungkin. Lihat Utsman bin Affan radhiyallahu an, sahabat Nabi, kurang sibuk apa? Pemimpin negara, presiden kalau bahasa kita hari ini. Bisnisnya banyak, urusannya banyak, tapi tiap hari khatam Quran dengan hafalannya. Sampai-sampai Utsman bin Affan berkata, hati yang bersih dari dosa dan maksiat pasti tidak akan pernah puas dengan Quran. Maka yang harus kita kurangi apa hari ini? Mungkin waktu kita main sosmed, waktu kita ngelamun ya, waktu mainnya itu yang perlu dipangkas. Karena anak muda itu bukan saatnya lagi bermain. Permainan itu untuk anak kecil. Karena anak kecil semuanya permainan. Mau musibah sekalipun mainan buat anak kecil. Coba lihat banjir. Ini kolam renang besar sekali. Ini buat anak-anak kecil. Gitu. Kita nih yang udah gede, nggak ada saat lagi bermain. Ketika kita udah balik, anak muda Islam itu hebat. Saatnya kita udah dikasih amanah untuk peradaban. Itu aslinya dalam Islam. Karena kalau kita lihat data dalam sejarah, 7 periwayat hadis terbanyak, ya Abu Hurairah, Sayyidah Aisyah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, itu anak-anak kecil, anak-anak muda semuanya. Yang dari Madinah 3 orang, ada Anas bin Malik, khadimnya Rasulullah, ada Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir bin Abdullah, anak-anak muda. Lihat Abdullah bin Abbas, usia 13 tahun ketika Rasulullah wafat. Tapi orang yang paling ngerti Quran di umat ini. Hanya berguru kepada Nabi 4 tahun lamanya. Tapi semua ayat yang turun di siang hari dan malam hari diketahui oleh Abdullah bin Abbas. Itu anak kecil, anak muda. Belajar ke Nabi cuma 4 tahun. Meriwayatkan hadis banyak sekali, 1 di antara 7. Lihat ada Usamah bin Zaid, 17 tahun jadi panglima perang. Jadi jenderal besar kalau bahasa kita hari ini. Memimpin pasukan kaum muslimin, melawan pasukan Romawi, meraih kemenangan yang luar biasa. Itulah anak muda dalam Islam, hebat. Hebat-hebat. Makanya islah remaja itu nggak ada di kita. Itu adalah produk kegagalan orang-orang Amerika dalam mendidik generasi muda mereka. Ini anak muda Islam, begitu balik, itu harusnya udah siap diberi amanah yang berat.
seperti yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Karena anak-anak muda dalam Islam itu sepanjang sejarah itu hebat-hebat. Mereka yang memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Jadi saya sampaikan ini biar teman-teman semangat. Bisa kok. Hanya apalagi kita hidup di zaman sekarang banyak sekali kemudahan kalau kita bisa memanfaatkannya. Lagi sibuk gitu, bisa sambil dengerin murotal, lagi di jalan bisa sambil dengerin ngaji. Itu adalah murajaah bagi orang sibuk di zaman hari ini. Membagi waktu, bagi aja setiap salat 5 waktu. Sisakan berapa? 5, 10 menit, 15 menit untuk Quran, untuk murajaah. Bangun lebih awal, tidur lebih awal, bangun lebih awal. Itulah yang dicontohkan Nabi. Habis Isya langsung tidur. Itu tidurnya 3 kali lipat lebih berkualitas daripada kita begadang. Kalau nggak percaya, Baik. tes aja begadang. Ketika kita begadang, susah tidur, insomnia, susah juga bangun. Salat subuh bisa dijamak sama salat duha. Sedikit lagi, 2 menit lagi. Itu sebabnya makin kita dekat dengan sunnah Nabi, makin mudah kita dimudahkan oleh Allah untuk dekat dengan Al-Quran. Nabi bangun malam. Karena bangun malam itu prime time buat Al-Quran. Qumil laila illa qalila dalam surah Al-Muzammil kan, warattilil Qur'ana tartila. Bangunlah di malam hari meskipun sebentar, bacalah Quran dengan tartil. Kenapa di malam hari? Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di malam hari sangat tepat untuk khusyuk, fokus dan bacaan di kala itu lebih berkesan. Dan di ayat lain Allah berfirman, wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Malam pakaian untuk istirahat. Jadi awal malam tidur, istirahat, jangan begadang supaya bisa bangun di sepertiga malam terakhir. Siang baru bekerja, jangan dibalik. Anak muda kok hobinya begadang. Makanya tubuh rusak, nanti muncul penyakit karena itu melawan fitrah. Allah sudah memprogram tubuh kita seperti itu. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan istimewanya Quran ada di malam hari. Jadi kalau mau murajaah hafalan yang paling efektif itu dalam sholat sunnah, dalam sholat tahajud. Karena kalau jadi imam sholat di sholat wajib, nggak bisa kita lama-lama, diprotes nanti sama jamaah. Bangun malam, sholat tahajud, baca sepanjang mungkin. Itulah murajaah terbaik. Di sepertiga malam terakhir itu prime time-nya bersama Quran. Kapan kita bisa bangun malam? Kalau istirahatnya cukup dan tidur di awal malam. Habis Isya, nggak ada kesibukan, nggak ada keperluan, langsung tidur biar bisa bangun malam. Insya Allah. Berdoa kepada Allah. Ya Allah, bangunkan hamba di sepertiga malam terakhir. Tanpa alarm, coba cek. Insya Allah bangun, langsung melek. Buktikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu ini. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ayo wakaf, wakaf, wakaf. Saatnya mulai dari sekarang rencana